Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudari kita yang seiman, untuk datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh totalitas hidup kita untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji, Allah yang maha kuasa. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Haleluya. Holy,
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Engkau kudus. 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 Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup kami.
Terima kasih karena perkenanan Tuhan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang yang layak menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi karena Engkau Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Engkau tidak memberikan hukuman bagi kami, tetapi Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang senantiasa memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Sehingga ibadah kami Tuhan boleh berlangsung dan semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, bukan dunia ini rumahku. Hanya berlalu dan menunggu waktu. Tuhan Yesus memanggil, mari ikutlah. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Tuhan sungguh Engkaulah sobatku. Ke surga rumahmu hatiku merindu. Ku dengar suaramu, Engkau memanggilku. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Mereka tunggu aku, itu ku tahu. Tuhan pohon sabar, cintanya pun besar. Meski jalan tak lurus, Tuhan pimpin terus. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Tuhan sungguh Engkaulah sobatku. Ke surga rumahmu hatiku merindu. Ku dengar suaramu, Engkau memanggilku. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Surga tanah airku tetap selamanya. Di sana Salehu memuji Dia selalu. Kesukaan tak henti akan ku rasa. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Tuhan sungguh Engkaulah sobatku. Ke surga rumahmu hatiku merindu. Ku dengar suaramu, Engkau memanggilku. Ku ingin ke sana, ke negeri yang bakal. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, menyambut kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh memberkati kehidupan kita, boleh menuntun hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian sandar akan perjanjian Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat bila padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus.
Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Hai semua orang yang ingin menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam mengharapkan janjimu. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam suasana sukacita, damai sejahtera, karena Allah bekerja secara maksimal dalam hidup kami. Roh Kudus yang terus menguatkan kami, menghiburkan kami, dan memberikan kami petunjuk demi petunjuk untuk kami boleh taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami saat ini, menyampaikan kehendak-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami masing-masing, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh beranugerah sehingga kami semuanya boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, perlengkapi ya Tuhan untuk bisa Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu dan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ternyata kita sudah sampai di minggu ke-3 ya, bulan November ini, dan sepertinya kita sudah mulai sibuk ya mempersiapkan agenda dan acara gereja kita untuk bulan depan ya. Hanya saja kita dengar berita bahwa mulai tanggal 24 Desember ke depan diberlakukan lagi PPKM level 3 gitu ya. Kita tetap bisa menjalani aktivitas kita mohon kekuatan dari Tuhan, memberikan ke kita kekuatan dalam melakukan tugas-tugas kita. Di dalam bulan ini memang kita sedang membahas tentang kebangunan rohani, dan hari ini saya ke bagian tema yaitu bangkitkan terus kebangunan rohani. Ya, bangkitkan terus kebangunan rohani sebagai kelanjutan dari topik ya yang sudah dibicarakan 2 minggu yang lalu ya secara berturut-turut ya. Saya ajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini yang terambil dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8. Kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Nehemia pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dan nanti kita akan lihat juga Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Saya bacakan bagi kita sekalian, beginilah firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu,
supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masesea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Bagian berikutnya yang akan kita baca itu di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 17. Saya bacakan bagi kita sekalian, beginilah firman Tuhan. "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu kata yang menjadi hal yang sering kita dengar, yaitu momentum. Ya, momentum. Momentum itu memang merujuk pada sebuah waktu tertentu, sebuah kejadian. Tetapi kalau sebuah kejadian biasa-biasa saja, misalkan saya katakan momen saya khotbah di GIA Jemur Sari saat ini, itu kan sesuatu yang ada di dalam agenda-agenda yang biasa. Tapi kalau bicara sebuah momentum, itu pasti merujuk pada peristiwa yang mengubah keadaan, yang mengubah situasi, yang punya dampak besar. Sebuah momentum. Saudara-saudara, para motivator seringkali memberikan kepada kita pernyataan begini, kita jangan membuang atau menyia-nyiakan sebuah kesempatan kalau misalkan kita mendapatkannya, gitu ya. Kita diberi satu kesempatan besar, jangan tunggu. Kita harus bisa mengambilnya, saudara-saudara. Karena itu adalah momentum yang bisa mengubah secara hakikat seluruh apa yang memang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin yang selama ini kita kurang berani, kita menjadi seorang pemberani. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pengalaman iman kita, saya yakin bahwa kita pernah mengalami sebuah momentum, sebuah ledakan besar
bukan membakar hidup kita secara literal, tetapi pernah kita itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Saya yakin bahwa suatu hari kita mengalami sebuah momentum yang besar di mana kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengakui di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan anugerahnya. Kita pernah juga masuk dalam momentum mungkin di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Di sana kita mendapatkan firman Tuhan untuk memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu begitu berkuasa sampai akhirnya kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Tidak jarang hamba Tuhan, saudara-saudara, hamba Tuhan yang dari latar belakang profesional. Mereka akhirnya mengambil keputusan di tengah-tengah kebaktian kebangunan rohani. Karena apa? Karena firman Tuhan berbicara secara jelas bagi mereka. Dan di saat itu mereka mengambil keputusan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar keputusan emosional. Tapi mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai revival. Itulah yang disebut sebagai kebangunan. Mungkin selama ini banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang hanya hidup di dalam rutinitas, tetapi ada sebuah peristiwa di mana Allah menyapa mereka, di mana Allah bekerja secara misteri di dalam kehidupan mereka, dan mereka memperbaharui sebuah komitmen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, kita beberapa kali melihat peristiwa demi peristiwa pembaharuan perjanjian, baik yang dilakukan oleh Musa ketika dia mengajarkan akan Taurat Tuhan kepada orang Israel yang sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan, dan Musa harus sesuai dengan ketetapan Tuhan harus meninggal dalam perjalanan itu, dan dia memberikan pesan supaya mereka memperbaharui perjanjian itu, supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam komitmen sebagai umat pilihan Tuhan. Dan itu peristiwa yang sangat-sangat mengubah kehidupan mereka. Mengapa demikian? Karena itu memang ditetapkan dalam satu hal, didokumentasikan. Begitu pula dengan Yosua. Yosua di dalam pasal 24, saudara-saudara, mengakhiri pelayanannya dan ia memberikan tantangan kepada orang Israel. Apakah mereka beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir dan mendudukkan mereka di tanah perjanjian, atau mereka kembali menjadi orang yang menyembah berhala sama seperti nenek moyang mereka Abraham sebelum dipanggil oleh Tuhan. Saudara saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa di antara kita ya, sebagai orang Kristen pernah mengalami momentum besar di dalam kita mengalami Tuhan. Pernah mengalami. Tapi saudara-saudara, persoalannya bukan pada momentum itu. Tapi persoalannya adalah pas momentum itu. Itu yang penting. Memang momentum mengubah akan dedikasi kita. Memanaskan kembali, mengobarkan kembali dedikasi kita kepada Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang diminta oleh Tuhan kepada kita bukan hanya sekedar pernyataan di dalam momentum itu. Tetapi yang paling penting, yang tidak boleh dilupakan adalah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu yang memang itu harus kita kerjakan dari hari ke hari. Saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan orang, kemarin saya naik kendaraan online, saudara-saudara. Saya akhirnya dapat driver yang punya kendaraan online itu orang Kristen. Orang Kristen. Lalu ngomong-ngomong, karena kemarin juga ada acara sehingga penampilan saya ya kelihatan kalau saya hamba Tuhan. Saya terpaksa pakai jas kemarin karena memang ada acara resmi gitu ya. Nah, jadi dia tahu kalau saya hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan itu, perjalanan yang kami tempuh sekitar 3 kilo lah gitu ya. Dia mulai berbicara. Pertama dia mengatakan gini, Bapak itu gereja apa? Saya bilang, ini saya beribadah di gereja ini gitu ya. Itu gereja apa itu ya? Nah, berarti kalau misalkan tidak bisa bedakan gereja gitu ya, berarti ini orang
sering ke gereja atau enggak, itu paling tidak begitu ya. Saya pun jelasin gitu ya, saya itu gereja di sini loh, kalau kami ibadah itu sama seperti kalau Bapak tahu ya, kalau ibadah di GKI kayak apa gitu ya. Itu pun gereja yang sudah sangat familiar, itu dia juga nggak tahu gitu ya. Waduh, saya bingung juga untuk menjelaskannya gitu kan ya. Oke, terus jalan gitu. Lalu dia bilang, Pak, saya ini dulu orang nakal Pak. Oh ya, senakal apa sih Bapak gitu ya. Pokoknya nakal sekali gitu ya. Untung saja saya bisa menikah dengan istri saya ini. Loh kenapa kalau istri Bapak? Loh iya, coba dulu. Saya itu punya pacar dulu Pak. Saya itu pacaran dengan pacar saya itu tapi tidak seagama, bukan orang Kristen. Berapa lama Pak? 7 tahun. Oh ya lama juga ya pacaran 7 tahun. Bisa betah ya Lena ya, 7 tahun itu panjang itu pacaran 7 tahun. Tapi akhirnya bubar Pak. Loh kok bisa bubar? Saya tanya, bubarnya karena apa? Gara-gara agama? Bukan sih, bukan gara-gara. Saya juga sampai kepikiran, loh kok begitu ya? Kemudian dia bilang, itu puji Tuhan saya bisa bertemu dengan istri saya. Dulu aku gak suka loh istri saya itu. Oh gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya kami menikah loh. Gak suka tapi menikah itu bagi saya juga gak logis juga gitu ya. Gak suka, masa menikah dengan orang yang gak disukai itu repot ya. Gitu ya. Saya bayangkan waktu misalkan mereka janji nikah gitu ya. Gitu. Aku berjanji di hadapan Tuhan. Loh. Terus gimana itu mengucapkannya kalau waduh ini orang yang saya nggak suka gitu ya. Nah saudara-saudara, karena kita sekarang pernikahan itu sudah disakralkan ya. Tapi di dalam tradisi kuno orang Israel itu bukan disakralkan diberkati lewat kebaktian, enggak gitu ya. Tapi itu hanya budaya gitu ya. Cocok antara keluarga dengan keluarga, cocok sudah nikah gitu aja. Nah tapi kita sekarang sudah dijadikan dalam satu liturgi gitu ya. Kemudian dia bilang, ya tapi saya dulu susah juga. Oh ya, gitu ya. Jadi makin banyak kesaksiannya gitu. Saya juga ini orang susah Pak, gitu ya. Orang susah bagaimana gitu ya. Iya, gini saya ini sudah punya anak. Anak saya sudah SMA masuk kelas 1. Tapi puji Tuhan enggak tahu ya kok bisa biayanya lancar terus. Saya berpikir gimana ini gitu kan ya. Tapi sepanjang kesaksiannya itu, saya belum menemukan sebuah kesaksian yang disebut sebagai momentum bagaimana dia menjadi orang Kristen yang sungguh. Sepanjang perjalanan ngomongnya gitu ya, ngomong pacarnya, ngomong apa itu kenakalannya gitu ya. Ngomong satu lagi topik yang dia bicarakan itu ngomong dia itu bangkrut secara ekonomi gitu. Dulu saya bangkrut secara ekonomi, tapi saya pindah ke Malang, tapi akhirnya sekarang baik-baik saja gitu ya. Tapi penutupnya apa? Waduh, Tuhan itu adalah pemberi mukjizat Pak. Tapi saya tidak menemukan mukjizat di mana itu gitu ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang saya katakan. Orang Kristen itu bisa ngomong rohani saudara-saudara. Ngomong rohani karena apa? Terbiasa dengan radio Kristen, YouTube Kristen, bertemu dengan banyak orang Kristen, tapi belum mengalami sebuah momentum perubahan hidup. Bisa berdoa, bisa mengatakan Tuhan itu bisa melakukan mukjizat. Karena apa? Karena semuanya hari-harinya itu diwarnai dengan pergaulan dalam nilai-nilai dan istilah-istilah Kristen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bangkitkan terus kebangunan rohani. Tapi saudara-saudara, mengapa kita perlu membangkitkan terus kebangunan rohani? Itu tentunya tidak bisa kita katakan itu harus awalnya itu berangkat dari kita, tidak bisa. Karena kecenderungan kita itu adalah bukan hidup dalam kerohanian, tapi hidup di dalam keinginan kita sendiri. Kepala kita itu keras, tidak mau taat pada kebenaran. Itu natur manusia yang hidup dalam dosa. Tapi mengapa ini tema berbicara kepada kita bangkitkan terus kebangunan rohani? Itu ada asumsi dasar yang harus kita perhatikan saudara-saudara. Kita lihat dulu di sini pasal 8 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Di dalam ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa sebelum mereka berkumpul di satu tempat
itu dengan serentak rakyat berkumpul dan meminta Ezra untuk bisa membacakan kitab Taurat Musa kepada mereka. Tapi didahului dengan apa? Bahwa mereka sudah menetap di kota-kotanya. Kitab Nehemia ini ditulis pasca pembuangan, saudara-saudara. Orang Israel itu pernah dibuang ke bangsa lain, ke Asyur, ke Babel dan Media Persia. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka melanggar perjanjian sebagaimana sudah difirmankan oleh Tuhan melalui Musa, seperti yang kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 28 dan 29. Di dalam bagian itu dijelaskan dengan begitu rupa dan detail. Kalau kamu berubah setia, maka aku akan mengusir kamu dari tempat ini. Aku akan membuang kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah alasan pembuangan. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan disampaikannya melalui Nabi Yeremia, bahwa 70 tahun masa pembuangan itu sebetulnya yang kita bisa baca di dalam Daniel pasal 9. Di dalam Daniel pasal 9, Daniel merujuk kembali dan membaca kitab Yeremia. Ini juga menjelaskan kepada kita ya, keautentikan dari kitab-kitab suci perjanjian lama itu sangat kuno dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selepas Yeremia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, itu langsung didokumentasikan dan itu dibawa ke tempat pembuangan. Itu juga yang membuktikan kepada kita keterpeliharaan kitab-kitab suci kita. Tidak ada korupsi di dalamnya. Mengapa? Karena itu dipelihara. Imam Ezra juga membawa kitab Musa, kitab yang sudah kuno itu. Walaupun para ahli kritikus modern seringkali meragukan otentitas dan keaslian kitab suci kita. Mereka mengatakan orang sudah nambah-nambahkan. Tidak. Ezra sebagai saksi sejarah dari pembuangan itu, dia membawa kitab itu di tempat pembuangan. Dan ketika Tuhan berkenan mengembalikan mereka pulang dari pembuangan, kitab itu pun tetap dipelihara. Lagi pula dalam kitab Ezra kita mendapati bahwa ada sebuah istilah yang disematkan kepada Ezra, dia sebagai ahli kitab. Saudara-saudara, kalau dia tidak punya objek belajar, bahan belajar, materi belajar, bagaimana mungkin dia bisa dikatakan sebagai ahli? Ya kan? Harus ada materi yang dia pelajari. Jadi makanya dia disebut sebagai ahli kitab. Dan di dalam Ezra pasal 7 itu disebut sebagai ahli kitab yang mahir dalam kitab suci. Kalau tidak ada kitab suci itu ada menjelang perjanjian baru seperti argumen para kritikus modern. Apa yang dipelajari oleh Ezra? Nah sekarang kita lihat di dalam pasal 8 ayat 1 ini, bahwa orang Israel selepas pulang dari pembuangan, Tuhan memberikan berkat yang besar bagi mereka. Berkat apa itu? Pulang aja dari pembuangan itu sebuah berkat Tuhan, pemulihan. Karena apa? Melalui pembuangan sebetulnya Tuhan sedang menyaring, mengeliminasi orang-orang yang sebetulnya tidak taat kepadanya. Dan kini mereka diberi kemurahan oleh Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian. Mereka kembali ke tanah perjanjian bukan hanya senang-senang saja bekerja dan macam-macam, bukan. Tapi Tuhan juga berkenan memberi mereka kesempatan untuk membangun bait suci lagi. Mengapa perlu membangun bait suci lagi? Karena di masa Nebukadnezar, saudara-saudara, bait suci itu dihancurkan. Itu kita bisa baca di dalam kitab Raja-Raja dan juga di dalam pendahuluan kitab Daniel. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan mengizinkan mereka punya bait suci. Dan itu tuntas walaupun harus melewati tantangan demi tantangan dari orang-orang yang tidak senang. Bukan hanya dalam kehidupan agama, saudara-saudara, tapi Tuhan juga menaruh beban di dalam hati seorang yang bernama Nehemia. Untuk apa? Untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi kita bisa bayangkan, saudara-saudara, sebuah bangsa. Bukan hanya rakyatnya ditawan, tapi semua sistem keagamaannya itu juga dihancurkan. Dan bahkan kebanggaan dalam pertahanan juga secara keamanan juga hancur semuanya. Jadi itu yang disebut dengan hancur sehancur-hancurnya. Tapi kini Tuhan mendadani mereka kembali, memulangkan mereka kembali, memberi kesempatan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci, dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem.
Saudara saya kasih dalam Tuhan, hanya saja pada waktu Tuhan memberkati mereka, ingat baik-baik, Tuhan melibatkan mereka dalam pekerjaan itu. Maka Tuhan sangat marah ketika mereka itu enggan dan berdiam diri. Dan mengatakan itu urusan Tuhan. Yang penting dulu kami membangun rumah dan macam-macam. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kamu memang orang tawanan yang baru pulang. Tapi pekerjaan besar ini pekerjaan Tuhan. Terlibatlah semuanya. Tapi kini di dalam pasal 8 ayat 1 ini. Mereka sudah berdiam dengan tenang di kota-kota mereka. Itu satu istilah yang juga kita bisa dapatkan secara makna terdapat dalam kitab Yosua. Ketika semua peperangan dilakukan oleh Yosua. Membagi-bagi tanah. Dan di situ ada penjelasan. Mereka diam dengan tenang. Diam dengan tenang itu adalah anugerah Tuhan yang besar kepada mereka. Bukankah itu janji Tuhan memberi mereka damai sejahtera? Kendati pun ketika mereka pulang dari pembuangan. Tidak ada lagi raja seperti Daud. Tetapi mereka bisa diam, mendiami kota-kota mereka dengan tenang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Maka kalau kita baca tadi uraian penulis kitab Nehemia itu. Bagaimana orang-orang itu begitu berkumpul dan punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Itu ada alasannya. Alasan yang mendasarinya apa? Momentum dari Tuhan. Momentum dari Tuhan itulah karya Allah yang di luar dari ekspektasi pengharapan mereka. Itu betul-betul mereka alami. Bait suci ada, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Tembok Yerusalem ada, secara politik sebetulnya mereka juga aman. Secara keamanan mereka aman. Dan akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin di bagian ini adalah tidak mungkin ada kebangunan rohani kalau itu Tuhan tidak bekerja. Tidak mungkin ada kebangunan rohani di luar dari karya Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang percaya. Kita mengalami momentum demi momentum perubahan hidup, perubahan tingkah laku. Itu dimulai dari anugerah Tuhan. Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan? Kalau Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang menjengkelkan, yang ada dalam hati Bapak Ibu adalah apa? Kalau bisa orang itu jangan ada lagi. Ya, karena kalau orang itu ada lagi, bertemu pun juga membuat luka lama menjadi terbuka kembali. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin kita ini merasa diri baik-baik penampilanku ini. Apalagi kita itu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita bertemu dengan orang yang paling menjengkelkan kita, yang pernah menyakiti hati kita aja, waduh, kita nggak suka gitu ya. Apalagi kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Tadi di dalam lagu pembuka kita itu, Holy, Holy. Ya haleluya engkau Allah yang Maha Kudus. Satu-satunya yang kudus. Bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana kondisi kita sebetulnya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberi anugerah bagi kita untuk memulihkan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus yang mengubah hidup kita. Yang dulunya kita mati di dalam dosa. Sekarang oleh karena kematian Kristus. Itu membuat kita ditebus olehnya dan kita bisa hidup. Itulah momentum dalam sejarah yang tidak tergantikan satu-satunya. Momentum-momentum dari sudut pandang pekerjaan Tuhan itu tidak tergantikan, saudara-saudara. Tidak terulang, misalkan apa? Penciptaan. Misalkan apa? Penebusan. Misalkan apa? Penghakiman akhir itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Dan itu mengubah sejarah. Mengubah banyak hal. Memberi dampak manfaat yang besar. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan. Tidak ada kebangunan rohani tanpa karya Tuhan. Bersyukurlah saya dan saudara-saudara. Mendapatkan karya Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Memulihkan kita, menjadikan kita menjadi umat. Nah, perkara kapan kita mengalami momentum penerimaan itu kan berbeda-beda. Ada di dalam suasana sepi, dalam perenungan kita akan firman Tuhan kita bertobat. Ada pada waktu juga mungkin dalam ibadah KKR bisa.
Tetapi singkatnya kita bisa katakan saudara-saudara bahwa semua karya Tuhan itu pasti memberi dampak yang besar, mendorong kita untuk melakukan satu hal. Berbicara tentang kebangunan rohani, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebangunan rohani itu bukan sekedar emosi di dalam sebuah kebaktian. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Ada prinsip penting dan sederhana. Kita perlu membangkitkan kebangunan rohani melalui apa? Bapak Ibu pasti bisa tahu. Dalam pembacaan kita tadi, berulang-ulang dinyatakan di sana. Dan itu sangat jelas disampaikan kepada kita. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya menjelaskan bagian demi bagian ini. Memang kita tahu ya bahwa sekarang itu ada namanya gerakan baca Alkitab. Bapak Ibu ada grup di sini yang gerakan baca Alkitab, nanti melaporkan ya kalau sudah baca misalkan kitab Kejadian, mungkin sehari itu berapa pasal? 3 pasal atau berapa? Nah, ini hampir semua anak-anak dari STT Salem ini sudah ikut grup ya. Saya dulu diajak, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena saya juga punya itu sendiri ya, disiplin sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan itu kan berarti harus cepat-cepat menyelesaikan gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu sesuatu yang penting. Bisa melakukan yang disebut dengan pendisiplinan untuk gerakan baca Alkitab. Ya, gerakan atau cinta Alkitab atau apa gitu ya, banyak sekali namanya. Itu juga berkat pandemi, saudara-saudara. Dulu orang nggak bisa pergi-pergi ya. Nah, daripada di rumah terus tidur, makan gitu ya, lebih baik baca Alkitab. Nah, akhirnya berdampak sampai sekarang orang Kristen semangat baca Alkitab. Ya kan? Nah, gara-gara itu, ya gara-gara semangat baca Alkitab itu, saya seringkali dapat pertanyaan demi pertanyaan gitu ya. Karena hari ini baca 3 pasal, waduh banyak pertanyaan. Dalam hati saya, masuk aja di muridku lah biar gitu. Masuk ke kelas aja gitu kalau gitu ya. Karena apa? Pertanyaannya juga berat-berat. Ya, saya nggak bayangkan bisa ditanyakan hal-hal kayak gitu. Tapi ya itulah jemaat bisa lebih kritis gitu ya. Karena baca secara pelan dan secara tertib, disiplin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang mungkin kita katakan bahwa baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu adalah mendapatkan banyak informasi. Betul, itu satu sisi. Tapi sisi yang paling penting di sini, kita lihat sebuah ledakan besar lagi, kebangunan besar lagi terjadi. Karena apa? Karena mereka membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebangunan yang terus dibangkitkan, kebangunan rohani yang terus dibangkitkan itu tidak ada cara lain selain kita kembali pada firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena kebangunan rohani itu beda dengan hipnoterapi. Beda dengan hipnotis. Bapak Ibu, ada yang pernah dihipnotis di sini? Hipnotis main-main gitu ya. Ada? Nggak ada ya. Oh, jangan sampai dihipnotis, nanti barang-barang diambil orang gitu ya. Ya. Atau Bapak Ibu pernah kalau dalam kesusahan besar, ya sudahlah ke hipnoterapi aja. Pernah ada di antara Bapak Ibu di sini? Ya, nggak tahu. Bu Hen sempat mempelajari bagian itu dulu, nggak dalam bagian psikologi gitu ya. Tapi memang ilmu itu sangat maju sekarang ya. Dalam 2 minggu yang lalu saya belajar ilmu informasinya ya, tapi caranya saya tidak tahu, nggak diajarin gitu ya. Tapi bagaimana itu pikiran itu bekerja itu sangat berat juga ya, mempelajari. Padahal otak kita itu tidak terlalu besar, tapi kalau dia bekerja itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini para ilmuwan bisa meneliti otak manusia itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebangunan rohani itu bukan hanya penguasaan pada pikiran. Ya, kita bisa mengendalikan pikiran kita dari yang pesimis jadi optimis, dari yang terlalu idealis jadi seorang yang biasa, yang menyadari keterbatasan pemikiran. Dari seluruh apa yang digumulkan dalam pikiran itu bisa dikendalikan karena juga pikiran punya keterbatasan.
Pikiran bukan berjalan dalam aspek yang bias begitu ya. Tapi itu ada keterbatasannya. Nah saudara-saudara, selama ini kita sering mengidentikan kebangunan rohani atau membangkitkan kebangunan rohani seperti orang dalam kesurupan. Seperti orang dalam kehilangan kewarasan. Bukankah itu yang sering diciptakan dalam setiap kebaktian kebangunan rohani yang seringkali hanya mau membuat orang menjadi fly dan akhirnya bisa mengambil keputusan berdasarkan emosi. Tapi hari ini kita belajar bahwa justru kebangunan yang membuat kita juga sangat kaget dan sangat salut dengan kondisi umat Tuhan di masa Ezra dan Nehemia ini. Saudara-saudara, luar biasa. Mengapa luar biasanya? Gini ya, kita lihat ayat yang kedua. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya yang membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang menarik. Mengapa menarik? Karena yang meminta siapa? Di dalam bagian pasal 8 ayat 2 ini, mereka berkumpul, mereka itu tertuju kepada jemaat. Jemaat laki-laki dan perempuan berkumpul secara serentak dan meminta kepada Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa. Dan ketika kitab itu dibacakan, berapa lama? Berapa lama dalam ayat firman Tuhan yang kita juga sudah baca tadi? Itu dikatakan setengah hari. Ya, kalau ibadah 1 jam saja itu berarti khotbahnya berapa lama ya? Palingan 30 menit gitu ya ibadah 1 jam saja. Memang itu bagus juga ibadah 1 jam saja, enggak usah terlalu lama. Tapi orang Israel di momen itu, ini yang saya katakan sebuah momentum besar, itu adalah mereka memperhatikan pembacaan itu, mereka mendengar dengan penuh pengertian, ya. Berapa lama? Setengah hari. Waduh, itu cukup lama ya. Ya. Waktu Paulus mengajar juga kan, ada seorang yang ikut ya, semangat gitu ya. Tikhikus namanya gitu ya. Dengar. Awalnya semangat dengar ya, tapi kan Paulus ternyata waktu ngajarnya Paulus lama sampai kemalaman saudara-saudara. Akhirnya dia jatuh gitu ya dari jendela, jatuh karena mereka belajar di atas, jatuh. Karena apa? Ya ngantuk gitu ya. Kalau khotbah lama itu ngantuk ya. Nah, itu murid saya bilang iya gitu. Itu ngantuk saudara-saudara. Tapi ini saya katakan, waduh, kuasa Tuhan yang besar. Mereka meminta untuk mendengar akan pembacaan itu. Dan bukan hanya mendengar, tapi mereka memperhatikan ketika waktu yang dibutuhkan untuk membaca itu selama setengah hari. Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini kan momentum. Ya, ini kan momentum. Tapi sekarang adalah tindak lanjutnya. Setelah momentum itu apa? Itu yang harus kita pahami, harus kita lakukan, harus kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi yang harus menjadi penekanan tadi adalah karya Tuhan, dan untuk membakar terus akan kebangunan rohani kita itu perlu apa? Perlu firman Tuhan. Nah, kalau gerakan baca Alkitab sekarang yang sedang digeluti oleh banyak orang Kristen, itu saya rasa memang bagus. Ya, saya rasa itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan berhenti pada pokoknya malu dong kalau ditendang dari grup. Berapa hari itu Robin ditendang dari grup kalau tidak dilaporkan? Berapa hari? Ada 2, enggak ikut. Oh, enggak ikut ya. Saya lihat anak-anak yang STT Salim itu banyak yang ikut gitu. Ya, jadi harus dilaporkan nanti. Jangan ngejar target saudara-saudara. Jangan. Tapi itu harus betul-betul dilakukan dengan disiplin, dengan tertib, dan dengan baik-baik.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin selama ini kita anggap bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang biasa. Hanya memberikan akan cerita-cerita. Tapi sekarang kita lihat betapa besar dampaknya. Ketika orang-orang saudara-saudara begitu haus akan firman Tuhan, di sanalah mereka membutuhkan firman Tuhan dan sangat menghargainya. Saudara-saudara, persoalan kita adalah ketika kita menganggap yang paling berharga itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena itu dekat sekali dengan kita. Persoalannya begitu. Orang itu waktu sebelum mereka dibuang, itu kan mereka mendapatkan pelajaran dari para imam. Mereka mendapatkan pengajaran itu. Tetapi mereka anggap biasa. Karena apa? Secara berkala dapat materi itu. Secara berkala. Apalagi sekarang saudara-saudara. Firman Tuhan itu dekat gak dengan kita? Sulit juga dapat firman Tuhan? Tidak sulit. Coba Bapak Ibu baca itu bagaimana orang-orang di Tiongkok membutuhkan Alkitab. Dan itu cara mengirimnya juga gak gampang saudara-saudara. Bagi mereka itu spesial banget kan? Spesial sekali. Mereka membutuhkan, mereka menantikan kapan ya. Misalkan Injil Yohanes diterjemahkan. Satu kitab aja mereka dapat itu luar biasa sukacitanya. Ini kita sebagai orang Kristen yang punya firman Tuhan. Itu tidak perlu saudara-saudara minta ahli bahasa Ibrani untuk menerjemahkan. Tidak perlu. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan tersedia dalam bahasa yang kita bisa ngerti ya. Bapak Ibu yang paham, yang sangat fasih bahasa Jawa bisa baca firman Tuhan dalam bahasa Jawa ya. Ada enggak firman Tuhan dalam bahasa Jawa? Ada. Bagi saudara-saudara yang dari Kupang, NTT bisa baca, lebih paham gitu kan ya, lebih ngerti karena apa? Sudah diterjemahkan. Yang dari Nias juga, ya ada ya. Walaupun agak sulit bacanya gitu ya. Tapi itu kita dekat sekali gitu. Apalagi dalam kemajuan teknologi dekat enggak? Lebih dekat lagi. Betul kan? Mau dari anak kecil punya HP bisa install gitu kan ya. Gampang Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi persoalannya apa? Yang sangat berharga tadi tapi karena sudah dekat kita anggap biasa dan tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Persoalannya begitu. Coba Bapak Ibu, kapan terakhir kali Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Merenungkan firman Tuhan dan merindukan Tuhan berbicara, mengajar Bapak Ibu sekalian. Kapan? Kapan terakhir kali ada kerinduan itu? Jangan-jangan KKR 3 tahun yang lalu. Jangan-jangan di KKR 3 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah buat komitmen, Tuhan aku mau merenungkan firman Tuhan. Jangan-jangan resolusi tahun 2021. Tanggal 1 Januari kemarin Bapak Ibu sudah buat komitmen itu. Saya yakin sudah buat resolusinya. Tapi ini hampir akhir tahun Bapak Ibu. Sudah bulan ke-11. Apakah Bapak Ibu sudah melupakan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah dekat dengan kita sekarang. Maka jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita melupakannya. Jangan sampai kita mengabaikannya. Karena kebangunan rohani itu harus terus-menerus ada dalam hidup kita. Untuk kita sungguh-sungguh berdedikasi penuh kepada Tuhan. Kebangunan rohani itu bukan lompat-lompat nangis-nangisnya di altar. Bukan saudara-saudara. Esensi kebangunan rohani adalah pengabdian diriku kepada Tuhan. Pengabdian pekerjaanku kepada Tuhan. Pengabdian seluruh keluargaku kepada Tuhan. Pengabdian hatiku kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan saudara-saudara, berarti ada kebangunan rohani yang sejati dalam hidup kita. Lupakan peristiwa demi peristiwa yang Bapak Ibu lihat di dalam
ibadah-ibadah KKR itu orang menangis, orang bisa angkat tangan, orang bisa macam-macam gitu ya. Tapi yang paling penting adalah perubahan hidup, itu yang paling penting. Karena itu penampilan di depan altar itu hanya sekitar 5-10 menit. Hanya itu. Tapi yang menjalani hidup sehari-hari itu adalah kita sendiri. Maka yang bisa membakar supaya terus terbangkitkan kebangunan rohani itu adalah firman Tuhan. Apakah kita mencintai firman Tuhan dan berkomitmen? Pertanyaan itu gampang dijawab. Pertanyaan itu gampang dijawab. Saya yakin saudara-saudara. Dan di dalam bagian ini kita belajar prinsip yang berikutnya adalah bahwa tidak dipungkiri ada kesulitan-kesulitan di dalam kita mendengar atau mengerti firman Tuhan. Tidak dipungkiri. Maka di sini saudara-saudara dijelaskan bahwa para Lewi itu mengajarkan dengan tafsiran demi tafsiran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita itu adalah imamat yang rajani. Itulah yang memang ditegaskan ulang dalam teologi reformasi. Karena sebelum reformasi dalam gereja Roma Katolik, itu keimaman dari kepausan itu terlalu ditonjolkan. Padahal firman Tuhan katakan semua orang percaya itu adalah imamat yang rajani. Dan kalau kita imamat yang rajani berarti kan kita bisa datang kepada Tuhan secara pribadi tanpa perantaraan para jabatan gerejawi. Itu satu hal, itu penting. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai jemaat yang awam, ya kita juga tidak mungkin bisa ngerti semuanya. Jangankan kita ya, ahli kitab saja juga enggak mungkin ngerti semuanya secara tuntas. Maka kita membutuhkan tafsiran-tafsiran, komentar-komentar yang bagus. Untuk apa? Untuk kita bisa paham. Tujuan kita baca Alkitab kan bukan untuk dihafalkan ya. Nah ini beda orang Kristen dengan agama lain. Agama lain itu hafal ayat-ayat kitab sucinya untuk apa? Mungkin untuk bangga-banggaan. Oh saya sudah bisa hafal sekian gitu ya. Tanpa tahu artinya. Nggak ada arti sama sekali gitu ya. Waktu situasi terdesak, ayat hafalannya bisa disebutkan gitu ya. Mungkin dia jadikan sebagai jimat dan macam-macam gitu. Kristen kan bukan itu. Esensi kita belajar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita hafalkan gitu ya. Tapi supaya kita bisa mengerti. Dan pernyataan mereka bisa mendengar dan mengerti itu dikatakan 2 kali di sini. Ya, di dalam ayat 3 salah satunya dikatakan di sini, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Jadi mereka sekarang itu mendengar dan mengerti. Jadi kehausan mereka akan firman Tuhan itu terbukti karena mereka mau mendengar dan mereka mau mengerti. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kalau mau bertumbuh atau kalau kita mau membangkitkan terus kebangunan rohani, kita pun juga harus banyak mengerti. Harus banyak mengerti. Mengerti firman Tuhan itu membawa kita untuk apa? Membawa kita untuk bertobat. Mungkin minggu depan akan dijelaskan itu ya. Tapi pasti pengertian itu akan membuat kita mengambil keputusan lagi. Melakukan sesuatu. Kalau kita tidak mengerti apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Pengertian kita akan firman Tuhan itu harus terus bertambah. Kita harus terus mendalam dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Memang saudara-saudara, di masa pandemi, mungkin KPK masih berlangsung ya Pak ya? Iya, kita bisa paham karena juga pertemuan harus dibatasi. Tapi saudara-saudara, apapun yang menjadi sarana yang diberikan oleh gereja kepada kita, untuk kita bisa bertumbuh di dalam pemahaman dan pengertian kita akan firman Tuhan, hendaklah kita itu sambut dengan baik. Di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi sekarang, kita perlu seperti orang-orang Israel di sini. Apa?
menganggap itu berharga sekali dan kita harus ambil, saudara-saudara. Itu penting. Kalau kita menyia-nyiakan, berarti kapan kita bisa bertumbuh dalam pengertian? Karena di sini yang mengajar dengan komentar atau dengan tanggapan-tanggapan itu adalah orang-orang yang memang diberi jabatan khusus oleh Tuhan. Dan di sini jemaat bersedia untuk mengajar, diajar oleh Tuhan. Saudara-saudara, penghargaan kita akan firman Tuhan itu jangan luntur. Dan di sini secara liturgi disampaikan ya, ketika kitab itu dibawa oleh Ezra, maka jemaat semua berdiri untuk menyatakan bahwa mereka sangat menghargai firman Tuhan itu dan mau tunduk pada otoritasnya. Memang teks ini akhirnya dijadikan sebagai landasan dalam teologi ibadah ya, dalam teologi ibadah. Mungkin di gereja kita enggak dilakukan, tapi dalam teologi ibadah gereja-gereja tertentu itu ada prosesi pembawaan Alkitab dalam ibadah. Nah, ada prosesi. Jadi waktu prosesi pembawaan Alkitab itu biasanya apa? Jemaat berdiri. Jadi majelis yang membawa Alkitab di depan mimbar, ada yang langsung menyerahkan ke mimbar atau ada yang menyerahkan ke hamba Tuhan yang melayani. Mungkin kalau nggak salah di GKI majelis bawa kemudian serahkan ke hamba Tuhan yang melayani. Nah, tapi kalau di Malang kami itu biasanya langsung majelis bawa ke mimbarnya gitu ya. Nah, itu kan sekedar ritualnya ya, untuk menegaskan bahwa semua jemaat itu bersedia tunduk kepada firman Tuhan. Mereka berdiri ketika firman Tuhan atau Alkitab itu dibawa. Tapi poinnya bukan pada ritualnya, pada ekspresi ritual, tapi pada penghargaan. Bagaimana kita menghargai firman Tuhan itu? Berarti kita mau tunduk kepadanya, kita mau mencari hikmat darinya, kita mau memahaminya, kita mau mengertinya. Itu yang menandakan bahwa kita tunduk kepadanya dan menghargai. Selagi kita tidak menghargai firman Tuhan, maka kita pun mungkin selama bertahun-tahun gak pernah menekuni untuk membaca firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dampak firman Tuhan itu besar sekali. Salah satu dampaknya apa? Orang mengenal siapa dirinya. Makanya mereka begitu terkesima ketika pembacaan hukum Musa itu disampaikan. Pembacaan kitab Musa itu disampaikan kepada mereka dan mereka mendengar. Jemaat Tuhan waktu itu mendengar. Dan mereka punya respons. Apa? Mereka tahu bahwa mereka ternyata selama ini sudah terlalu jauh dari perjanjian itu. Dan mereka mau bertobat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perubahan hidup itu sebagai tanda kebangunan rohani. Dan perubahan hidup itu nggak mungkin ada kalau kita tidak punya cermin. Tahu cermin ya? Bapak Ibu tahu cermin. Kata cermin ini jangan suka dipakai untuk membuat orang menyakiti hati orang lain ya. Seringkali gitu ya. Kamu bercermin dulu gitu ya. Gitu. Kalau ada anak muda gitu ya, anak muda yang lagi dikejar oleh anak muda lainnya, tapi dia nggak suka. Tapi orangnya ngejar terus. Tapi suka bilang, kamu itu bercermin dulu ya. Kamu itu nggak selevel lah dengan saya. Bercermin dulu sana gitu ya. Ya gitu. Tapi cermin yang perlu kita pakai itu adalah firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan dosa-dosa kita. Kesalahan demi kesalahan kita. Sebab kalau kita lama tidak bercermin saudara-saudara. Bapak Ibu coba bayangkan. Saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu. Tahun 2008 itu. Saya punya kesempatan untuk berlibur di Tengger. Tahu Tengger ya. Tapi itu jauh dari tempat pos PI GIA ya. Kalau pos PI GIA itu di Baledono. Tapi saya di Morerejo itu arah Nongko Jajar situ. Bapak Ibu saudara-saudara, harapan saya semangat ya. Karena ke Tengger dong. Ya sebulan lumayan waktu itu lama gitu ya. Sebulan. Tapi di tempat di mana kami itu tinggal, nggak ada cermin. Waduh, ini repot gini, gitu kan ya? Nggak ada cermin, bingung. Awal-awalnya kan masih baru datang, nggak ada persoalan. Tapi sudah 3 hari nggak bercermin itu rasanya gimana ya? Rasanya nggak enak juga gitu ya.
itu kumisnya sudah mulai tumbuh gitu kan ya. Gitu. Rambutnya sudah ini nggak karu-karuan gitu kan ya. Tapi saya sebulan, sudah seminggu berlalu, saya bingung juga ini gimana ini kita mau cari cermin di mana gitu. Kok nggak ada cermin di sini gitu. Waktu itu nggak punya HP, 2008 nggak punya HP. Saya punya HP yang kecil gitu, yang nggak bisa kamera gitu, yang nggak bisa lihat. Itu repot. Teman saya juga nggak punya kamera. Nah, masa berkaca di air gitu, kan nggak jelas juga berkaca di air di bak mandi gitu ya. Nggak bisa. Kita butuh cermin. Akhirnya nggak enak, hati nggak enak ya. Saya pergi ke rumah jemaat. Tolong pinjam dong cermin. Nggak punya gitu ya. Ada sih tapi pecahan ya. Nggak apa-apa, asal ada aja pecahan kecil pun asal ada. Karena apa? Berharga, penting. Gitu kan ya. Bapak Ibu jangan tunggu nanti suatu saat ada orang yang menakut-nakuti ya. Jangan hanya Alkitab elektronik. Nanti disabotase. Saya sih nggak percaya itu ya. Disabotase gimana? Kita bisa install dan kita bisa simpan di komputer kita. Siapa yang sabotase? Tapi paling tidak gini saudara-saudara. Jangan tunggu suatu saat Bapak Ibu sudah tidak punya akses lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin gangguan dari pendengaran gitu kan ya. Dan kabur gitu. Waktu itu Bapak Ibu sudah nggak bisa dengar, terus juga untuk baca sulit gitu ya. Pasti di titik itu Bapak Ibu akan mengatakan itu firman Tuhan berharga sekali. Gak ada yang menghibur, gak ada yang menguatkan gitu ya. Walaupun dalam kecanggihan teknologi bisa saja gitu kan, ada dibuat alat peraga macam-macam gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, lansia itu kembali seperti anak-anak. Kenapa? Kalau lansia diajar pakai alat peraga itu senang. Gitu ya. Kalian tahu ya waktu kalian ke panti jompo itu. Ya anak-anak Salem pernah ke panti jompo dan mengajar pakai seperti panggung boneka gitu ya. Malah opa-oma di sana senang banget. Bapak Ibu. Seperti anak-anak. Anak-anak kalau dikasih panggung boneka senang gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, penghargaan kita akan firman Tuhan itu penting. Selagi kita menganggap firman Tuhan itu biasa, nanti saya bisa baca juga. Jangan salah Bapak Ibu. Bahwa suatu saat kita merasa bahwa itu begitu penting. Maka untuk menunjukkan kesalahan kita seperti cermin tadi, maka kita membutuhkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita gumulkan untuk harus berubah. Kita perlu mendoakannya supaya dia mendengar firman Tuhan. Dia tidak mungkin kembali dengan dirinya sendiri, tidak bisa. Dia bisa kembali berubah. Kita bisa berubah, masing-masing kita bisa berubah. Hanya dari terang firman Tuhan. Maka walaupun khotbah hari ini sepertinya khotbah yang biasa kita dengar, tapi paling tidak mengingatkan kita untuk terus kita membangkitkan kebangunan rohani. Tidak ada cara lain selain kita bertumbuh dari dalam firman Tuhan. Maka mulailah kita berkomitmen, bertekun kembali. Dan yang paling puncaknya adalah apa? Bukan hanya rindu, tapi kita juga harus meng-follow up-nya dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada satu contoh lagi yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Tahun 2018, saya ada kesempatan untuk studi banding di gereja di Korea. Sebuah kesempatan yang saya rasa itu penting bagi saya. Satu prinsip yang saya dengar dari kesaksian pemimpin gereja, baik hamba Tuhannya maupun majelisnya. Karena apa, saudara-saudara? Yang saya salut itu adalah tukang parkirnya itu majelis. Pakai apa dia tukang parkir? Jas. Karena memang di sana majelis dan hamba Tuhan setiap minggu pakai jas gitu. Ya Pak ya, jadi rapi gitu. Tapi mulai dari tukang parkir itu majelis. Saya tanya, penasaran loh, kenapa ya? Kenapa seperti itu? Lalu jawabannya apa? Mereka itu, apa yang mereka tahu firman Tuhan itu, mereka langsung lakukan. Gak tunggu, tahu A, B, C, D. Ya sudah tahu gitu aja gitu ya. Saya rasa juga kita kan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya,
kita menindaklanjuti firman Tuhan dalam hidup kita, pasti gereja akan juga mendapatkan dampak pertumbuhannya. Amin. Kalau masing-masing bagian jemaat hari ini ya dengar firman Tuhan seperti minggu lalu, kita perlu menghadirkan kebangunan rohani. Sudah menghadirkan kebangunan rohani, padahal sudah seminggu loh itu ya. Kita itu nggak terasa, waktu berjalan cepat sekali gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu artikel lagi saya mau di dalam penutup khotbah saya ini. Ada satu artikel lagi yang baru keluar 2 hari yang lalu itu, dan saya baca. Apa itu saudara-saudara? Tentang ibadah online dan ibadah tatap muka. Saudara-saudara, di masa pandemi memang nggak ada pilihan. Di awal-awal pandemi kita kan nggak tahu bagaimana caranya. Memang pilihannya ya untuk demi keselamatan dan kesehatan kita itu adalah ibadah online. Tapi makin kesini kan juga teknologi membuat kita paham apa yang perlu kita lakukan, dan kita juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa melakukan ibadah. Maka substansi ibadah itu adalah ibadah tatap muka. Bagaimanapun ibadah online hebatnya, persiapan kameranya bagus, semuanya editingnya bagus, tapi tidak bisa menggantikan akan berkat dalam ibadah tatap muka. Nah, poin saya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Berkaitan dengan kebangunan rohani ini. Poin saya adalah bahwa dengan adanya ibadah tatap muka ini seharusnya membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Jangan kita mengatakan ya kan sudah ada ibadah sudah ada ibadah online, ya sudah puas begitu saja, enggak usah datang ke gereja. Ya. Kita bisa, ya kan kita kan juga sudah belajar Bapak Ibu. Berapa bulan, ya kan kita sudah mulai bulan Oktober kemarin ya. Sudah mulai. Ya kan berarti kan masa inkubasi virus itu kan dua minggu kan gitu ya. Nah, kita sudah berminggu-minggu ini. Artinya kita harus maksimalkan apa yang kita tahu dan kita lakukan. Apa yang kita tahu dari kebenaran firman Tuhan kita lakukan. Memang persoalannya apa? Persoalannya pada banyak tahunya. Atau persoalannya juga nggak mau tahunya. Itu memang persoalan manusia gitu ya. Nggak mau tahu atau banyak tahunya, nggak mau melakukan, sedikit melakukan gitu ya. Nah, apapun yang Bapak Ibu tahu. Mungkin khotbah 2 minggu lagi, Bapak Ibu ditantang untuk melayani Tuhan. Gak usah tunggu, prinsip pelayanan gini, udah tahu begitu. Langsung lakukan. Itu pasti akan berdampak dalam gereja. Jadi kebangunan rohani secara pribadi demi pribadi terbangun secara rohani, bertumbuh dalam firman Tuhan. Saya yakin gereja itu akan menjadi gereja yang akan terus bertumbuh. Tapi kalau semuanya tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan, gereja mungkin tetap berjalan, tetapi itu memiliki yang disebut dengan pertumbuhan yang kering. Gak ada suasana kebenaran yang menguasai kehidupan manusia dan kehidupan jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita sudah belajar. Kebangunan rohani dimulai dari karya Allah. Dan memanggil kita, dan itu sebuah momentum yang besar. Dan untuk memeliharanya, kita memohon Tuhan memimpin kita untuk bertumbuh dalam firman-Nya. Karena hanya dalam firman-Nya itu kita akan terus memperbaharui hidup dan tingkah laku kita. Kebenaran firman Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Di sana kita bisa bercermin, melihat dosa kita. Tapi bukan hanya tahu firman Tuhan, kita pun juga harus bisa mengerti, sehingga dengan demikian kita berkomitmen untuk juga menindaklanjuti, memfollow up dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Ketika kehausan akan firman Tuhan menguasai banyak orang, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk datang kepadamu, meminta supaya Engkau mengajar mereka. Itulah peristiwa yang monumental dalam sejarah. Dan kami baca sebagai pembelajaran kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai jemaat-Mu.
Karena pembangunan rohani itu kami butuhkan dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya kami mendedikasikan hidup kami secara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Karena sungguhnya kami telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan kiranya kami mempertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan termasuk dalam pelayanan kami. Tuhan tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu. Untuk belajar dan merenungkannya Tuhan. Karena di sanalah Engkau membangkitkan lagi kebangunan rohani kami. Karena di mana kami mendengar dan tunduk pada kebenaran-Mu, di sana kami hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dan ampuni bila selama ini kami melalaikan hal yang sangat penting ini. Dan kami lebih mencari akan nasihat demi nasihat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah yang bisa menerangi hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat dan majelis tempat ini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yamonaha. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti sore ada ibadah tatap muka pukul 17. Bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka pagi hari, dapat mengikuti ibadah kedua tersebut. Untuk persembahan Natal dapat dimasukkan ke dalam kantung persembahan dengan diberi kode Natal atau dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Adrianus Iwan. Untuk iuran kematian dapat dibayarkan ke Bapak Yudi. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persembahan diakonia yang dapat dimasukkan ke dalam kantong warna biru. Hari ini persembahan akan dikumpulkan oleh Saudari Tiffany dan Saudari Gaby. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, tiada ragu lagi. Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi, ku melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, Kau telah memimpin kami pada kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu telah menegur kepada kami untuk kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan melalui membaca,
dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Yamonaha yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati keluarganya. Biarlah melalui pekerjaannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Bagi mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan saja yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tolong Tuhan, yang bagi jemaat yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetuk hati mereka masing-masing untuk mereka boleh berbakti kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana beberapa daerah banyak yang tertimpa bencana, tertimpa tanah longsor, dan gempa bumi. Tolong Tuhan, tolong mereka, agar mereka boleh mendapatkan kelegaan. Mereka boleh lepas dari penderitaan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan tolong untuk memulihkan roda perekonomian bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan akan senantiasa selalu memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Tolong Tuhan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan berkati.